Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa bina min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min adabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'ilil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumid dhammah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal ba'din wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kalau panjenengan masih diizinkan oleh Allah untuk sama-sama bisa hadir itu di rutinan punika, mugi-mugi kembali kula panjenengan dan majelis punika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak membuahkan kumpulnya kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan semua hajat dan semakin istiqomah, serta nanti setelah itu semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa massu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi badnil kaffi bila hailin. Wa massu qubulil adami, dan yang membatalkan wudu yang selanjutnya adalah menyentuh kubul jalan depan dari manusia, aw halqati duburihi, atau lingkaran jalan belakangnya, bi batnil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan, bila hailin, tanpa penghalang. Yang membatalkan wudhu pertama kemarin segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Yang keluar, kalau sesuatu yang masuk tidak membatalkan, makan, minum, itu mboten batal wudhu. Yang batal niku sesuatu yang keluar, itu pun dari jalan depan, jalan belakang, kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau keluarnya dari mulut mutah tidak batalkan wudhu, cuma najis, wajib berkumur. Kemudian yang kedua di sini yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh kubul atau kemaluan depan dari manusia, atau menyentuh kemaluan belakang, halqahnya, lingkaran kemaluan belakang, tempat keluarnya sesuatu yang keluar itu disentuh dengan bagian dalam telapak tangan tanpa penghalang. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad pernah ngajari sahabat tentang hal ini, dan memang semua yang dirumuskan para ulama batal wudu itu ini, terus batal sholat ini dan seterusnya dalam fikih itu semua memang dulu pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nabi pernah mengajarkan tentang ini.
Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, man massa dzakarahu, dalam riwayat lain farjahu falyatawaddo. Siapa orang dari kalian wahai para sahabatku, Nabi saat itu ngajari para sahabat, ngajari hal tentang batal wudu. Nabi yang begitu mulia, begitu luar biasa kedudukannya di sisi Allah, ngajari hal-hal, bahkan hal-hal yang kelihatannya kecil sekalipun diajarkan semua oleh Nabi. Siapa orang, kata beliau, yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus wudu. Berarti di situ batal wudunya, harus wudu lagi. Dalam kesempatan lain Nabi juga pernah mengatakan, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi walaysa bainaha satrun wala hijabun falyatawadda. Ketika salah satu dari kalian ada yang memegang kemaluannya dengan tangannya, sedangkan antara tangan dan kemaluannya itu enggak ada penghalang, langsung kena, enggak pakai kain atau kaos tangan atau lainnya, langsung tangan kena kemaluan langsung tanpa ada satir penghalang, falyatawaddo, kata beliau, wudunya batal, dia wajib wudu lagi. Karena itu para ulama merumuskan batalnya wudu ketika memegang kemaluan depan atau kemaluan belakang niku ada 3 syarat. Pertama, yang dipegang itu area kemaluan depan dan area kemaluan belakang. Apa yang menjadi area kemaluan depan? Kalau laki-laki polpen ini, polpen, gampang ya. Nek laki-laki yang batal niku polpen niku. Jadi nek area lato-lato niku mboten batal. Sing batal polpen niku. Nek dipegang itu yang batalkan. Area lato-lato tidak membatalkan. Jadi nek pas kuwatel gos kuku rosak kapokmu wis. Gak batal nek area atau nek perempuan yang batalkan itu kolongan kanan kiri dari tempat masuk itu. Jadi area yang ada bahasa halusnya apa ya, yang ada bulunya niku mboten batal. Sing batal niku kaya keran. Nah, tempat pintu kanan kiri masuknya itu yang membatalkan kalau dipegang. Kalau kemaluan belakang niku yang batalkan sama lingkaran tempat keluarnya sesuatu yang keluar. Ini kan kayak model keran ngoten to. Nah, kolongannya itu kalau dipegang itu yang batal. Adapun mohon maaf pantat enggak batal. Sing batal niku bolongan niku, keran burine niku. Niku yang menjadi area batalnya wudu. Itu pertama, syarat pertama. Yang kedua, wudhunya batal syaratnya megangnya pakai area dalam dari telapak tangan. Telapak kanan niki, telapak tangan niki ada area dalam, ada area luar. Area dalam ini ku epek-epek niki, telapak tangan niki. Nah, kalau kita tutup 2 tangan begini sambil ditekan, nah, yang tidak kelihatan itu area dalam, itu yang batal kalau dipakai megang kemaluan tadi. Ketika kita tekan yang kelihatan, area yang kelihatan, umpama dipegang begini, pakai ini, atau pakai ujung-ujung gini, ini kan area luar, pakai ujung-ujungnya, maka nggak batal. Yang batalkan area bagian niki, nek diineken, nah nggak kelihatan itu area dalam, itu yang membatalkan. Kemudian yang ketiga syaratnya bila hailin, tanpa penghalang, jadi harus langsung. Kalau 3 ini sudah ada, maka wudhunya batal. Yang megang batal. Baik yang dipegang itu min hayyin,
orang hidup, nah, kurang kerjaan, megang-megang kemaluan temannya, nih. Maka yang batal dia, yang dipegang nggak batal, ya. Aumin mayitin, atau megang kemaluan orang yang sudah meninggal, mayit, niku juga batal. Kenapa? Lianna hurmatal mayyiti kahurmatil hayyi, karena kehormatan mayit dalam agama Islam itu sama seperti orang hidup. Jadi walaupun sudah meninggal, kehormatannya niku sama, tetap harus dijaga. Makanya jenengan nek pas ziarah kok lewat ngelangkai kuburane wong niku boten angsal. Niki enten patok nisan dua, jenengan lewat sengaja ngelangkah, nggak boleh itu. Apalagi patoknya digawe naik jurus-jurusan ning kono, loncat-loncatan, dosa, nggak boleh. Kenapa? Karena wajib menghormati yang dikubur itu. Kecuali kalau memang kuburannya wis rapet, penggolek dalan wis gak iso. Nah, mau nggak mau harus ngelangkai kuburannya wong. Nah, itu baru nggak apa-apa karena darurat. Tapi selama masih bisa cari jalan, tidak boleh kita lewat di atas kuburan orang, karena mayit niku tetap wajib dihormati dalam agama kita. Makanya andaikan ada orang wudhu megang kemaluan orang yang sudah meninggal, mayit, maka wudhunya batal. Tapi 3 syarat tadi ya, megang pakai telapak tangan yang sini tadi itu. Kemudian ausohirin, atau yang dipegang anak kecil, kemaluan anak kecil, walaupun anaknya sendiri, walaupun cek bayi. Nah, sing dipegang area tadi dengan 3 syarat tadi itu, area kemaluan, kemudian pakai telapak tangan dalam, kemudian tanpa penghalang. Nah, sing dipegang 3 syarat itu ada, maka batal wudhunya, walaupun cah cilik. Okay. Apalagi min kabirin, om gede, tambah batal. Cah cilik batal, anaknya dhewe batal. Nek kemaluannya yang dipegang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kenapa Nabi itu kok melarang itu tadi? Alasannya kata ulama niku itlah li'annahu madinatus syahwah, karena memegang area kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam itu bisa menimbulkan syahwat, bisa menjadi tempat diduganya akan terjadi syahwat yang bergejolak. Makanya harus ditutup rapat-rapat. Apalagi saat ini niku wis zaman-zaman akhir niku ngeri. Kemarin niku ten media niku ada berita ngeri. Enek bapak nyewoi anak kandungnya sendiri umur baru 7 atau 6 tahun, nyewoi kencing atau apa, gara-gara itu akhirnya naudzubillah anaknya ini dizinai. La ilaha illallah, anaknya dewi umur 7 tahun 6 tahun kejadian, Pak. Makanya kita kadang-kadang kalau kita membaca fikih ini bisa menjadikan dugaan akan timbul syahwat. Kadang-kadang masuk anak kecil sampai syahwat itu bisa terjadi. Setan itu pinter. Dikatakan asyahwatu turifud dulumat, asyahwat turifud dulumat. Syahwat itu nek wis dipancing, apalagi bergejolak sudah, wongnya gak bisa ngendalikan, itu akan menyebabkan petengnya hati. Nek wis peteng hatine, wis gak eling apa-apa, anake dhewe. Padahal wis gak sadar, wis gak bisa menguasai diri. Alhamdulillah. Dan itu terjadi. Maka
di dalam fikih itu memegang area kemaluan walaupun anak kecil niku batalno wudu. Oke, batalno wudu. Nah, dzakarin au unsa, baik yang dipegang laki-laki atau perempuan. Perempuan anaknya sendiri ya tetap batal kemaluannya yang dipegang. Nek kulite boten wong anake dhewe, megang awake gak apa-apa, gak batal wudu. Tapi nek kemaluannya yang dipegang batal wudunya, walaupun anaknya sendiri. Perempuan atau laki-laki. Bahkan min nafsihi wa ghairi, orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Kemaluannya sendiri dipegang, batal. Kemaluannya sendiri juga batal. Karena itu tadi alasannya itu bisa menimbulkan syahwat yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ini Pak, kita itu kalau istinja cebok pakai tangan kanan niku nggak boleh, hukumnya makruh tanzih. Nek dalam mazhab Imam Hanafi niku hukumnya haram, pakai tangan kanan niku haram. Kenapa? Takriman lil yamin, tangan kanan itu mulia. Kalau tanpa hajat, megang kemaluan tanpa hajat, itu juga napa niku di dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang menghukumi makruh, mazhab lain juga haram. Karena itu tadi, nah dipegang-pegang kemaluannya, itu ya berbahaya. Itu tadi apa namanya, jomblo, itu jomblo, bahaya, nyengkal-nyengkal terus, iso kebablasan mungkin. Maka ketika itu terjadi, wudhunya batal, wudhunya batal, apalagi kemaluan orang lain, tambah meneh, kemaluannya sendiri. Kalau dipegang dengan tangan yang bagian dalam tadi itu tanpa ada penghalang, batal. Kemudian kalau kemaluan hewan bagaimana? Di sini kan masu kubulil adamiyi, yang batal itu megang kemaluan manusia, orang lain atau dirinya bahkan. Nek kemaluan manusia dia pegang, kemaluan orang lain atau dia sendiri batal. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau kemaluan binatang, bukan manusia, hewan, dipegang? Maka kata ulama tidak membatalkan wudhu. Tidak sampean duwe pitik, ndelok terus ngedok endoke ora ya, disogok silite, sampai melebu, nggak batal wudhunya. Cuman tangannya kalau apa, otomatis ada kotorannya, najis, tangannya cukup dibasuh, wudhunya nggak batal. Kalau sudah tangannya dibersihkan najisnya, langsung sholat, nggak usah wudhu lagi. Ini gue yang tukang nilai silite pitik, nilai indok. Nah, kalau kemaluan binatang, baik binatang kecil maupun besar, sapi, tangannya dilebokno ning sapi, maka wudhunya tidak batal karena kemaluan binatang, hewan. Sing batal niku kemaluan manusia, baik orang lain atau bahkan dirinya sendiri, itu yang membatalkan. Kenapa kemaluan binatang niku boten batal nih? Alasannya idla yustaha tab'an, karena secara normal watak manusia itu enggak mungkin syahwat kali hewan. Mana ngerti sapi bahino terus setrume dadadadadadad, wah ya ora normal lah itu, keblabasan itu, overdosis lah itu. Yang namanya hewan, manusia normal sak montok-montoke tapi yo pitik, sak montok-montoke sapi, sak montok-montoke kabeh ya ora bakalan syahwat niku nek manusia normal. Tapi yang mbok meneh, menungso niku jare guru kula niku al insan nauk-nauk. Al insan nauk-nauk, menungso ki macem-macem. Enek sing normal, enek sing ora
normal. Dan yang orang normal ya kedaten. Dan bahkan itu pernah kejadian masuk dalam kitab nih. Nah, pernah kita ceritakan nih kalau tidak salah nih. Di daerah min ahlil Maghrib, di daerah Maghrib. Maghrib itu sekarang Maroko. Niku enek wong soleh ahli ibadah tapi gak nikah-nikah. Soleh aja, solate jamaah soft awal. Bar salat wong-wong wis bubar, dhek jek wiridan, jek maca Quran, walah wis ora enek wong sing saleh kaya dhek. Ibadahe apa mantep, Qurane mantep, zikire mantep, sedekahe mantep, wis terkenal saleh sudah ini. Tapi ora gelem nikah-nikah. Selidik punya selidik, selidiki, sedikit lagi, selidiki. Diselidiki tingkat cerita loh, ternyata dia melihara binatang himar betina. Nah, setiap dia punya syahwat, ya himar kuwi digarap. Nauzubillah min dzalik. Makanya pentingnya kita hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Di samping pahala yang begitu besar yang sudah sering diterangkan, kita hadir duduk sesaat di majelis ilmu yang semacam ini itu lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Ya sampean sebulan kira-kira nilai wong loro piro, setahun kira-kira pernah ndak jumlahnya sampai 1000 orang sakit kita jenguk dalam setahun. Mungkin seumur hidup di total orang sampai 1000 nilai wong loro, ganjarannya gede lah. Ping 1000 isi utama dari majelis ilmu, masya Allah. Belum lagi seperti takziah jenazah 1000 jenazah, belum lagi seperti sholat 1000 sholat sunnah. Sampai terawih niku enek sing milih 8 kali 30 pinten? Piro lagi niku? 8 mek 30 pinten? Lah nek 20 terawih sing 20 tambah witir 3, anggap 20 kali 30 baru 600. Sak wulan Ramadan niku nek gak pedhot lagi 600 rakaat. Lah kalau panjenengan ngaji rutinan ngeten niki luwih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah. Maka ini selain pahala yang besar juga bisa nambah keimanan dan nambah ilmu kita sehingga kita niku bisa lebih terarah lagi, lebih baik lagi insya Allah. Amin Allahumma. Makanya Nabi niku dulu ada yang namanya Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumed niku pernah membuat perbandingan. Andaikan Nabi masih hidup, beliau itu ketika datang dan ada 2 majelis. Majelis yang satu yang dibahas tentang sifat-sifat Nabi, tapi nggak pernah dibahas fikih, cara wudhu piye apa nggak pernah. Bahas sifat-sifat Nabi tok. Bahas-bahas yang cerita-cerita tok, fikih nggak pernah dibahas. Yang satunya bahas halal haram, bahas cara wudhu itu bagaimana, bahas batalkan wudhu, bahas ini, bahas itu, berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait ibadah tadi itu. Maka andaikan Nabi masih hidup dan beliau harus memilih, beliau milih duduk di mana, hadir di mana, majelis yang di situ diceritakan sifat-sifat tentang beliau atau majelis yang di situ diajarkan fikih, ajaran tentang ini kewau, batale wudhu dan seterusnya. Kira-kira beliau ini akan milih duduk di mana, yang terlebih dulu dipilih Nabi mana? Ya semuanya akan dipilih Nabi, tapi yang pertama kali dihadiri Nabi yang mana? Maka dijawab oleh beliau lebih senang dan pasti akan hadir pertama kali ke majelis yang di situ dibahas tentang halal haram, tentang cara wudhu bener kipiye, batale wudhu kipiye, cara tentang fikih tadi itu. Maka beliau akan hadir pertama kali ke situ, baru ke majelis yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk punya rutinan yang semacam ini ya, agar kita benar-benar bisa menambah ilmu dan semakin paham serta kita semakin insya Allah jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan hal-hal yang tentang menyentuh tadi itu yang bisa batalkan wudhu. Kemudian yang terakhir, bahkan para ulama niku menyebutkan
Wadzakarul maqtu', andaikan ada kemaluan laki-laki yang naudzubillah putul, enak kemaluan coplok, ya sampai nah yang gak lucu ya, para ulama yang bahas. Nek misalnya kemaluan yang dipegang itu posisinya udah nggak nempel alias wis putul piye. Contoh misal ada orang kecelakaan, lah kok polpennya mencelat, terus sampean baru wudu apa ini masjid nyekel lho, iki apa iki lho, maka gimana ya, batal enggak? Wis putul. Maka kata ulama dilihat putulane iki ijek iso disebut polpen apa ora. Nek putulane niku percikan pecahan-pecahan kecil yang nggak bisa disebut kemaluan, wis gak ketok bentuke karena terlalu kecil, maka nggak batal. Tapi nek ijek utuh, wah iki kemaluane kuwi putul. Lah ijek berupa kemaluan, ijek ketok bentuke, maka ini batal no wudu. Ya ulama sampai bahas seperti itu. Nah, kita orang kan ya koyok gak mungkin ngono, tapi ya bisa jadi terjadi seperti itu. Karena itu para ulama kita saking rahmatnya kepada umat, sampai hal-hal yang kadang-kadang kayak mustahil terjadi itu dibahas semuanya dengan lengkap, sehingga umat ini nanti nggak kebingungan tatkala hal tersebut terjadi. Karenanya apa niku fajazahumullahu khairan, para ulama-ulama kita, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berjasa untuk kita. Jadi kita selayaknya untuk mencintai mereka para ulama, sehingga benar-benar kita niki di dalam beragama niku memakai ilmu mereka dengan sehingga sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang disentuh niku wau boten batal. Nah, nek wong nyentuh kemaluannya orang, sing disentuh gak batal, yang nyentuh batal. Yang disentuh kemaluannya, misal tangannya iki gratil nyekel lanone koncone, dhek batal wudune, sing dicekel gak batal. Yang batal itu yang memegang kemaluan. Kenapa? Itlahat kaminhu, karena yang disentuh itu dia nggak melakukan apa-apa. Sing batal sing jahil niku nek kurang gawean nyekel anune wong. Yang batal dia, yang disentuh nggak batal. Nah, niki terkait tentang menyentuh kemaluan. Semoga ini menjadikan ilmu, tambahan ilmu untuk kita semua, dan tidak keluar kita dari majelis rutinan ini kecuali setiap rutinannya kita semakin bertambah ilmu, bertambah manfaat, dan bertambah keberkahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini insyaallah akan kita bahas selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Masih ada 2 akan kita bahas. Jadi ada 4 hal yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.